Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Reski Rismana dengan NIM 12380210947. Saya dari kelas 6C di program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian dan Peternakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang tutorial ataupun cara menjelaskan tata cara menggunakan cropboard, tapi kita harus mengkombinasikan dengan Climboard. Climboard ataupun cropboard yang saya gunakan. Kalau Climboard itu saya menggunakan Climboard 2.0 for cropboard. Kalau misalkan ini ya, kalau yang cropboardnya saya menggunakan cropboard 8.0. Baik, langsung saja. Pertama itu, jika mendapatkan data yang otomatis langsung mendapatkan data, kita harus menggunakan Climboard ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja kita klik. Nah, jadi di sini ada banyak negara yang tercantum di Climboard ini. Kita milih negara kita sendiri, itu negara Indonesia. Kita cari negara Indonesia. Kelewatan. Oke, di sini. Nah, kita klik langsung 2 kali. Nah, di sini tercantum beberapa daerah yang terdapat di Indonesia. Di sini ada Padang Tabing, ada Bandung, ada Surabaya, dan selainnya. Oke, sebelum itu kita harus memilih dulu terlebih dahulu kota-kota yang kita pakai, wilayah yang kita gunakan. Nah, saya menggunakan daerah Bandung. Langsung saja kita klik export selected station. Nah, selanjutnya kita pindahin data filenya itu yang sudah saya buatkan file terbaru. Di sini saya masukin di sini cropboard. Oke, langsung kita ekspor. Oke, sudah termasuk ke dalam file cropboardnya tadi. Langsung saja kita keluar, langsung kita masuk ke aplikasi cropboard 8.0 nya. Oke, di sini sudah termasuk welcome to cropboard, tapi kita silang aja langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu cropboard 8.0 ini. Di sini ada file, ada edit, ada calculation, chart, setting, window, language, and help ya. File ini kayak kita adanya beberapa jenis. Di sini ada new session, ada sesi baru, ada membuka sesi, ada menyimpan sesi, ada menyimpan beberapa sesi, ada keluar dari sesi. Ini yang baru. Ini kayak printer setup gitu. Exit ini kayak keluar dari aplikasinya. Oke, yang kedua edit ini ya, seperti biasa kita edit. Misalkan kalau datanya manual, kita bisa ngedit, bisa copy paste kayak gitu. Yang ketiga ini calculation ini kayak, nah, langsung kayak di sini aja, kita bisa ngecat di sini ataupun bisa langsung ngecat di sini juga. Bisa crop water recruitment, ada irrigation schedule, dan ada scheme supply gitu. Sini ada charts ini ya sama. Kalau misalkan data yang manual, kita bisa mengklik di sini, climate, crop water recruitment, ada irrigation schedule gitu ya. Setting juga ada option, ada lokasi filenya itu di mana letaknya, terus penyimpanannya di mana, terus loadingnya ke mana gitu. Terus di sini window, jendelanya. Di sini nanti kayak ada berapa jendela yang terdapat pada cropboard ini. Terus ada language itu kayak bahasa yang kita biasanya gunakan bahasa Inggris saja. Kenapa bahasa Indonesia di sini? Kok bahasa lain kayak Prancis, Rusia, Spanish udah kurang paham deh. Help ini kayak bagaimana caranya, itulah cara menggunakan cropboard ini. Misalkan kita harus bertanya topiknya apa, terus tentang cropboard ini bagaimana, terus cara menggunakan cropboard ini bagaimana gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu climate, rain, crop, soil, CWR, schedule, crop pattern, dan scheme. Yang pertama itu climate ya, atau itu dia kayak evapotranspirasi, yang dimana adanya penguapan. Kalau evaporasi kan kayak penguapan dari danau, sungai, laut gitu kan. Kalau misalkan transpirasi itu dia kayak penguapan juga, tapi dari tanaman gitu. Yang kedua ada rain atau curah hujan,
ataupun presipitasi, jadi crop tanaman. Yang soil tanah, yang kelima ini CWR ataupun bisa disebut crop water recruitment. Nah, ini nih kayak kebutuhan air tanaman lah gitu. Terus ada schedule, jadwal-jadwal gitu. Crop pattern ini kayak misalnya kita menggunakan tanaman, misalkan tomat, maka kita letakkan tomat di sini. Nanti kita ketahui lah planningnya, misalkan tanggal segini panen di tanggal berapa, terus berapa persen dapatnya gitu di areanya itu. Terus skema ini kayak skema gitu, kayak program-program yang sudah kita dapatkan gitu. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama tadi kan kita sudah mendapatkan datanya kan, data dari CleanWatt-nya. Terus kita klik evaluasi ini, terus kita klik open. Selanjutnya kita cari yang kita simpan tadi, letaknya di mana gitu. Nah, tadi letaknya di CropWatt ini. Tapi kok nggak ada di sini, tunggu ya, kita cari bentar. Nah, di sini nih. Tadi kan jam 14.03, tersimpan di sini dia. Nah, dapatlah ini data dari evapotranspirasi dari Januari hingga Desember. Di sini kita ubah dulu negaranya, negara Indonesia. Oke, sini sudah terdapat berbagai macam evapotranspirasi, ada dari minimalnya, maksimal, dari persenannya, kilometernya, dari cahayanya hingga evapotranspirasi, dan mendapatkan average-nya itu 16 derajat Celcius, maksimal temperaturnya itu ada 29,9 derajat Celcius, humidity-nya itu ada 75%, wind-nya itu ada 95 km per day, sun-nya itu 7,1 horse, rate-nya itu 19,5 megajoule meter kuadrat per day, sama evapotranspirasinya 3,99 mm per day-nya. Oke, kita masuk ke rain ya. Rain ini kayak curah hujan tadi, presipitasi. Kita masuk lagi open. Nah, di sini kita menggunakan, di sini ada beberapa, ada 86, ada Kurn 86 AV dari DRY, ada NOR sama weight ya. Kita gunakan yang ini aja lah boleh. Kurn 86 CRM. Oke. Nah, sini kita mendapatkan curah hujan sebanyak berkisaran 432 ya mm, dan efektivitas rainnya, efektivitas curah hujannya itu dia mendapatkan 345,6 mm. Jadi kita masuk ke tanaman. Nah, tanaman nanti ada berbagai jenis tanaman. Nah, di sini saya menggunakan tanaman tanaman apa kita ya, kita pilih dulu. Mau banana aja lah boleh ya, banana. Terus kita buka. Nah, didapatkan nih berapa dari planting date ini, dari tanggal 2 bulan 5 sampai tanggal 27 bulan 3. Nah, ini beda tahun ya, jadi selama 1 tahun lah itu. Banana 1 tahun years. Di sini kita mendapatkan data, ada KC value, stage, ada routine depth, ada critical depletion, ada yield response, dan crop height. Nah, di sini KC values ini didapatkan ada penaikan dan ada penurunan gitu dari awal kita nanam hingga panen gitu. Nah, inilah cropnya ya, tanamannya yang saya gunakan itu tanaman pisang ya, banana. Selanjutnya tanahnya, soil ya, soil itu kan tanah kan. Di sini ada terdapat beberapa general soil data, ada total available, ada maximum rain, ada maximum rooting, initial soil moisture depletion, ada initial available soil moisture. Nah, di sini kita masukin juga. Nah, di sini ada beberapa macam tanah juga. Tapi kita menggunakan tanah yang apa ya, yang biasa digunakan lah untuk tanaman gitu. Kita pakai heavy. Nah, ini, nah didapatkan ini. Jadi FC WP nya ini 200 mm per meter, ada maximum rain infiltration rate nya itu 40 mm per day per hari ya, maximum root depth itu 900 cm, initial soil moisture depletion
atau tam itu dia 0%, juga nggak ada apa-apa ya, harusnya initial available, soil moisture, nah itu 200 mm. Selanjutnya kita masuk ke crop pattern dulu. Nah, dan crop pattern ini kita, tadi kan tanaman kita banana kan, jadi semuanya itu misalkan kita contohkan ada tiga apa ya, tiga crop file ya, berarti semuanya kita buat banana. Oke, banana semua tadi kan. Selanjutnya di sini kita ubah misalkan planning ya, ini planning tanamnya, ini panennya, ini beberapa area persen yang kita gunakan nanti. Di sini nama tanamannya, ini file itulah file tanamannya, letaknya di mana gitu. Nah di sini kita ubah lah ya, sini bulan 6 boleh, sini bulan 7 biar kita berbeda. Nah di sini kita dapatkan tanggal 27 bulan 3, ada tanggal 27 bulan 4, 27 bulan 3 lagi. Itu di sini kita buat ya mungkin bisa 25%. Bisa kita menggunakan 25%. Nah, di sini ya, habis itu langsunglah kita mendapatkan. Oke, tunggu. Cropping pattern name ya, banana. Nah di sini schedule-nya tadi sama crop pattern recruitment. Nah di sini kita mendapatkan skema atau program-program yang sudah kita buatkan crop pattern tadi. Jadi mana pada banana 1 tahun dari Januari hingga Desember dia memiliki data yang berbeda-beda ya, dari nih semuanya terisi. Tapi pada bulan Mei nih, pada bulan April juga, pada bulan April, bulan Mei yang kedua sama bulan Oktober yang ketiga dia mendapatkan data 0 gitu. Dan juga pada irrigation ya, di irigasi area ini rata-rata dia mendapatkan 75% dan 50%. 50 nih ya. Nah, di sini skema supply-nya ya, ataupun programnya gitu. Nah, terus kita masuk ke penjelasan crop weather recruitment. Ini kan kayak kebutuhan air tanaman, dan mana kebutuhan air tanaman ini itu stationnya itu yang pastinya saya ambil tadi di daerah Bandung. Itu station rain itu menggunakan ukur 0, crop tanaman itu tanaman banana, dan planting itu tanggal 2 bulan 5. Bisa dilihat pada satu dekade, pada di sini ada setiap bulan dia memiliki 3 dekade ini. Nah, bulan Agustus. Jadi pada bulan Mei efektivitasnya ini dia efektivitas rain atau curah hujan efektivitasnya ini dia mendapatkan 4 mm per days ataupun detik ya. Sedangkan irrigation recruitmentnya ini dia mendapatkan 12,2 mm per days. Sedangkan pada dekade 2 bulan Mei, nah dia itu mendapatkan data efektivitas rainnya itu 6,7 mm per day. Sedangkan irrigated ini recruitment ini dia mendapatkan 11,4 mm per day. Itu cara interpretasi setiap bulannya. Di sini kita bisa lihat ya, bisa kita lihat total keseluruhan data dari efektivitas rain mendapatkan 345,1 mm per day. Sedangkan irrigated recruitment ini dia mendapatkan 687,7 mm per day. Jadi ini satuannya ini ya. Oke, setelah kita menjelaskan crop weather recruitment atau kebutuhan dari tanaman ini, kita lihat schedule ini. Nah, pada schedule ini yang sudah saya buatkan di crop pattern ini, bahwasannya misalkan pada 21 September ini dia mendapatkan actual water use by crop ini, dia mendapatkan
1010,1 mm. Sedangkan potential battery use by crop ini dia sama. Jadi aktual potensialnya itu sama, dia mendapatkan 1010,1 mm. Sedangkan efisiensi irrigation schedule ini di 100%, sedangkan efisiensi ini kekurangan irigasi itu 0% gitu. Dan juga moist deficit at harvest ini dia 47,4 mm, dan juga actual irrigation recruitment itu ada 606,8 mm. Jadi efisiensi curah hujan ini ya mendapatkan 93,4%. Nah, pada yield reduction, pada yield response faktornya ini dia mendapatkan hasil satu yield response faktor gitu. Seasonnya 1%. Nah, jadi cuma data ini yang terisi di yield response factor, sedangkan di reduction in ETC, yield reduction, dan cumulative yield reduction dia tidak terisi, mendapatkan 0 gitu. Sini nih. Nah juga ini total juga ini kan tadi saya udah jelaskan aktual, efisiensi rain. Nah nih total gross irrigation di itu mendapatkan 799,0 mm. Terus total net irrigationnya dia mendapatkan 559,3 mm. Sedangkan total irrigation lossnya ataupun kehilangan irigasinya itu 0 gitu. Total rainfall itu dia 432,1 mm, efektif rainfallnya itu 403,4 mm, dan juga total rain loss ataupun kehilangan curah hujannya itu sekitar ataupun berkisaran 228,7 mm. Nah di sini nih, jadi total ini pada tanaman banana, disinilah kita dapat data keseluruhan dan hasil total dari keseluruhan tanaman pisang ini yang berada di daerah Bandung. Sedangkan di sini kan ini kan irrigation schedule. Nah, di sini ada juga nih ini soil moisture-nya. Di sini banyak nih dari tanggal 2 sampai tanggal berapa nih, 27 ya kan. Dia memiliki data yang berbeda-beda gitu, ada defisit, loss, dan juga dia tiap hari dia datanya itu berbeda gitu. Field F-nya aja nih, field efektivitasnya 70%. Nah ini data planningnya itu tanggal 25, terus panennya lah, ini panennya tanggal 27 bulan 3. Ini setahun lah gitu kan. Nah, baik, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Di sini ya tadi ada climate itu evapotranspirasi, ada rain ya, curah hujan, ada crop tanaman, ada CWR, ini data yang setelah kita dapatkan di daerah Bandung ya. Terus ada ini irrigation schedule-nya, terus crop water-nya yang kita gunakan cuma 3 crop file, dan skemanya nih kalau kita misalkan gunakan sampai berapa nih ya, sampai 15 lah. Nah di skema ini pasti 15 di sini gitu. Oke ya, cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang menonton. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan dalam tutur kata ya, dalam cara ngomong saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.